Tuhan yang luar biasa untuk kita, supaya kita selalu mempersiapkan diri kita. Saya percaya Tuhan punya rencana yang sangat besar, namun di sisi yang lain Dia juga mau supaya kita bersiap secara spiritually, kita mempersiapkan diri secara jasmani, kita mempersiapkan diri untuk menerima satu lawatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Right. Untuk tidak membuang waktu, kita ingin masuk langsung ke bahagian doa. Saya minta persiapan daripada Pastor Jipa, karena hari ini kita ada beberapa bahan doa yang akan kita doakan bersama, dan saya mohon supaya setiap para pendoa nanti kita stick kepada 2 hingga 3 menit ya untuk kita berdoa bagi satu item doa. Paling maksimum mungkin 3 menit lah. Kalau boleh 2 menit itu kita sudah, biar doa kita pendek tetapi benar-benar padat di hadapan Tuhan. Amin. Alright, jadi kita jaga waktu. Alright, dengan itu saya ingin serahkan waktu kepada Pastor Jipa. Kita akan berdoa bagi beberapa perkara. Antara bahan doa yang akan kita doakan adalah kita akan berdoa bagi memberkati Jerusalem, kita berdoa bagi Malaysia, kita berdoa juga bagi kasus yang terjadi di Indonesia dan juga di Amerika. Mungkin kamu terfikir kenapa harus berdoa bagi Indonesia dan Amerika. Nah, saudara, ada perkara-perkara yang sedang terjadi dan kita harus terlibat sebagai tubuh Kristus membawa itu dalam doa kita. Amin. Untuk tidak membawa waktu, saya serahkan kepada Pastor Jipa untuk membawakan kita dalam beberapa bahan doa yang sudah disiapkan, the slide yang harus kita lihat di situ. Oke, jadi dasar daripada doa kita untuk memberkati Yerusalem ini. Pastor Jipa, kasih unmute kau punya mikrofon. Oh ya, sorry. Oke, ya. Sebagai dasar doa kita memberkati Yerusalem, ada 2 petikan di depan kita. Kejadian 12 dan Mazmur 122 ayat 6. Ya, jadi saya akan bacakan dengan cepat, dan ketika saya membaca, biarlah firman Tuhan menjadi doa kita juga. Haleluya. Di dalam Kejadian 12:3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan di dalam Mazmur, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jadi mari kita berdoa. Berdasarkan ini kita berdoa juga untuk keamanan, ketentraman, supaya orang Yahudi, orang Yahudi masih ramai yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita singkat saja berdoa untuk keselamatan bangsa Yahudi menerima Tuhan Yesus, supaya selubung yang menutup mereka itu ditutup, diangkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, sesuai dengan firman-Mu, kami berada di sini, kami ingin memberkati bangsa Israel. Kami mau memberkati, alasan kukuh kami ialah karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan di mana secara fisikal, secara manusia, juru selamat kami Yesus Kristus berasal. Jadi Bapa, itu alasan kami, dan sesuai dengan firman Tuhan, kami memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub, memberkati Israel. Maka Tuhan, orang yang mengutuk bangsa ini dikutuk, dan bangsa yang memberkati bangsa ini diberkati. Kami mau bangsa kami diberkati Tuhan. Kami mohon ampun karena pemimpin-pemimpin kami mengutuk bangsa Israel, dan bagi pihak Malaysia kami mohon ampun ya Bapa di sorga. Ampunilah pemimpin kami, ampunilah bangsa kami. Sebaliknya bagi pihak bangsa kami mau memberkati Yerusalem, kami mau memberkati Israel, kami mau memberkati Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya selubung itu diangkat daripada mata mereka, supaya mereka boleh melihat Mesias itu, juru selamat mereka sudah ada. Terima kasih, diberkati, dan kami berdoa supaya Israel dapat mengadakan perdamaian dengan negara-negara di sekelilingnya, supaya bangsa Israel boleh menjadi makmur dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitar dan seluruh dunia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan doa dan berkat ini ke atas bangsa Israel. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin.
Oke, untuk bahagian yang seterusnya kita ingin berdoa buat Malaysia. Kita ingin fokus kepada para pemimpin negara kita, termasuk Perdana Menteri yang di Pertuan Agong, semua menteri-menteri besar dan ketua menteri, dan mereka ini sangat perlukan doa daripada kita. Mari saudara, kita ingin berdoa buat mereka. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kita bersatu hati. Saya ingin meminta Pastor Setiono untuk akan pimpin kita dalam doa ini. Mari bersama kita bersatu dan berdoa buat para pemimpin di negara kita Malaysia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, kami satukan hati kami satukan kerinduan kami, dan kami mau sepakat pada petang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih ke atas pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami Malaysia. Terima kasih untuk yang di Pertuan Agung. Terima kasih untuk raja-raja dan sultan-sultan yang ada. Terima kasih untuk Perdana Menteri, menteri-menteri kanan, semua ahli kabinet, menteri-menteri besar, semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah meletakkan sebagai pemimpin di negara kami. Kami mengucap syukur ke atas mereka, dan kami berdoa Tuhan pada saat petang hari ini, biarlah hikmat yang melipat daripada Tuhan turun ke atas mereka. Sehingga mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang punya hikmat dari surgawi, sehingga setiap kepemimpinan yang mereka lakukan Tuhan akan berasal daripada Tuhan, sehingga akan bersikap adil, jujur, amanah dengan ketulusan hati untuk kepentingan semua rakyat yang ada di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegrasi, punya integriti Tuhan, pemimpin-pemimpin yang punya Tuhan kewibawaan, sehingga mereka dapat membawa Malaysia ke arah yang lebih maju dan lebih lagi bertumbuh dalam segala hal, karena Engkau Tuhan Allah yang memimpin mereka. Setiap ide, setiap rencana-rencana datangnya daripada Tuhan, bukan pemikiran manusiawi mereka, bukan untuk kepentingan tertentu, tapi kepentingan untuk semua rakyat yang ada di negara ini. Jauhkan mereka dari segala bentuk kejahatan Bapa di surga, rasuah, semua penyalahgunaan kuasa kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah otoritas surgawi memimpin ke atas mereka, para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka kesehatan, berkati mereka dalam keluarga, dalam segala hal Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan damai sejahtera. Mereka tahu bersyukur atas segala anugerah, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, beban yang ada di hati mereka adalah untuk rakyat dan untuk kemajuan Malaysia. Berikan mereka hikmat dalam menangani ekonomi yang lemah, dalam menangani COVID. Semuanya Tuhan, Engkau akan memimpin dan menyertai mereka. Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka bukan orang yang percaya, tapi biarlah mereka seperti Tuhan, sungai di tangan-Mu Tuhan, kemanapun Kau mau, Engkau akan mengalirkan mereka. Demikianlah pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang akan menjadi pemimpin ke atas mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur ke atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Pak Yono. Doa yang luar biasa. Kita percaya bahwa landscape kepimpinan di Malaysia bukan karena rencana manusia, tetapi adalah karena pilihan Tuhan meresponi doa-doa kita sebagai orang yang percaya. Amin. Dan seterusnya kita ingin membawakan negara Sabah dan Sarawak, ya. Walaupun disebut negeri, tapi kita ingin klaim kembali, yaitu negara Sabah dan Sarawak. Kita berdoa supaya saya minta nanti persiapan daripada Pastor Mary, ya, berdoa bagi ini, berdoa bagi Sabah dan Sarawak. Kita mau supaya perjanjian yang asal itu dikembalikan, kita klaim, karena ada banyak kekayaan dalam kedua negeri ini sudah hilang, tapi kita berdoa itu akan dikembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa supaya ada satu kesadaran kepada orang Sabah Sarawak tentang hak milik mereka, dan kita berdoa supaya mereka bukan hanya sekedar sadar secara
secara jasmani, tetapi mereka ada pertaubatan di hadapan Tuhan, dan terjadi satu kebangkitan bagi semua orang percaya di Sabah dan Sarawak, dan kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di sana, dan terjadi satu revival yang luar biasa sehingga kebangkitan rohani terjadi di kedua negara ini, Sabah dan Sarawak, dan akhirnya sehingga kedua negara ini diberkati menjadi negara yang sangat makmur, sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya minta Kak Mary berdoa bagi Sabah dan Sarawak. Selamat petang Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, kami membawa negara Sabah dan Sarawak ke dalam tangan-Mu. Tuhan, buka mata mereka Tuhan, rakyat Sabah dan Sarawak yang sekarang diserang oleh roh-roh nabi palsu, roh-roh nabi palsu yang akan membalikkan iman mereka dengan uang, dengan kekuasaan, dengan cara yang tidak benar. Kami hancurkan, kami bakar dengan darah Yesus, kami patahkan kuasa-Mu, sehingga orang Sabah Sarawak tetap menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, kami membawa pemimpin-pemimpin di Sabah Sarawak untuk berdiri teguh, oh Tuhan, menjadi pemimpin yang berani maju, menyatakan apanya, menyatakan haknya, menyatakan kuasanya di negeri Sabah dan Sarawak, sehingga impiannya menjadi negara Sabah dan Sarawak akan menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga membawa Tuhan Duterte, negara Filipina yang coba nak mengambil negara Sabah menjadi miliknya. Kami hancurkan kuasanya, kami hancurkan tentara-tentara yang ingin merampas negara Sabah ke dalam tangan Duterte. Tuhan, Sabah dan Sarawak biarlah menjadi negara yang betul-betul, oh Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdiri bagi Sabah dan Sarawak, memberkati negara Israel, sehingga Sabah dan Sarawak diberkati dengan kedamaian, dengan kelimpahan, dengan kesejahteraan, dengan penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Roh nabi palsu yang dikirim ke Sabah Sarawak, pemimpin-pemimpin yang akan membalikkan iman mereka, kami patahkan kuasa-Mu, kami patahkan dan kami hancurkan. Biar Sabah dan Sarawak tetap menjadi milik Tuhan. Dan pemimpin Sabah Sarawak dikuasai Roh Kudus, tahu hak mereka, berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan menuntut hak mereka bagi negara Sabah dan Sarawak. Tuhan, kami serahkan negara Sabah dan Sarawak ke dalam tangan-Mu. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang melakukan kesilapan dalam perkara kepemimpinannya, kami berdiri bagi negara Sabah dan Sarawak. Mohon ampun Tuhan. Kami memberkati Sabah dan Sarawak seperti mana kami memberkati negara Israel. Dengan kelimpahan, dengan damai sejahtera, dengan penuaian jiwa-jiwa besar-besaran, dengan kekayaan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Semua kami ikhtiarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you Kak Mary. Dan satu doa yang sangat penting juga kita ingin berdoa pada petang hari ini, yaitu kita ingin berdoa buat negeri Johor. Dan saya percaya ini bukan hanya sekedar beban dan tanggung jawab, tapi merupakan panggilan kita daripada Tuhan untuk membawakan negeri Johor di dalam tangan Tuhan. Saya sangat mengimani saudara bahwa negeri Johor akan menjadi negeri yang sangat makmur, yang sangat diberkati, yang sangat mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Saya selalu mengimpikan melihat Johor bebas daripada gangsterisme, bebas daripada perjudian, bebas daripada pengaruh dada, bebas daripada seksual, semuanya saudara. Jadi mari kita mengimani Johor mengalami sesuatu yang baru. Saya ingin meminta penghormatan daripada Sister Eslin. Sister Eslin ada bersama dengan kita. Dia adalah salah seorang orang asli yang bersama dengan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan memanggil mereka juga untuk berdoa bagi bangsa ini. Amin. Saya minta persiapan Sister Eslin, kasih unmute kau punya mikrofon. Sister Eslin, saya ingin dia berdoa bagi negeri Johor. Bebas. Unmute Eslin, kau punya mikrofon. Tidak boleh kan? Oke, coba kau cakap dulu suara kau. Testing. Oke, alright. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bagi negeri Johor. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Halo, terima kasih Tuhan. Halo, basyik dengan halo, basyik dengan halo, Bapa, kami serahkan Johor ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami berdoa Bapa, lawati Tuhan. Kami berdoa Bapa, jauhkan dari setiap perbuatan yang tidak memuliakan Engkau Bapa. Tuhan, kami serahkan Bapa Johor dalam tangan Bapa. Berkati lawat di tangan-Mu yang menyertai Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus,
yang melawati Tuhan, kami serahkan Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan Bapa Johor Bapa, Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, jauh dari setiap benda-benda yang tidak memuliakan Bapa dalam negara kami Tuhan, kami serahkan Bapa ke dalam tangan Bapa, pulihkan negara kami sesuai rencana Engkau Bapa, kami percaya Bapa yang menjagai Bapa, kami berdoa untuk setiap Perdana Menteri kami Bapa, kami serahkan mereka Bapa, supaya mereka juga akan diselamatkan oleh Engkau Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus yang kamu yang melawati Tuhan, kami serahkan dalam tangan Bapa, berkati lawati Tuhan, kami serahkan Gilcor dalam tangan Bapa, berkati lawati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami hanya percaya Bapa, Engkau yang melawati Tuhan, yang memulihkan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Amen. Thank you Sister Eslin. Kita juga terus berdoa dalam masa-masa kita sendiri, saudara. Terus berdoa bagi Johor dan Singapura, karena mempunyai ikatan yang sangat strategik dalam ekonomi. Kita terus berdoa dalam masa sunyi, kamu bawakan itu dalam doa supaya sempadan di antara Johor dan Singapura diputuskan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Amin. Alright, jadi nanti bawa itu dalam doa kita. Haleluya. Dan seterusnya kita ingin berdoa bagi revival, kesatuan gereja-gereja hamba Tuhan. Dan kita mau melihat satu revival yang benar-benar terjadi di dalam bangsa kita di Malaysia. Ini kehausan kita semua, saudara, karena kita percaya ketika revival itu terjadi, dan kita sangat yakin bahwa sesuatu yang baru akan Tuhan bawa di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya percaya bahwa kuncinya juga terletak dalam kesatuan gereja-gereja. Maka kita berdoa supaya gereja benar-benar bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, jemaat Tuhan akan datang bersatu bersama, dan sehingga terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Semua kita datang dan satu iman, kita ingin berdoa bagi revival. Saya minta Sister Ibu Wita ada di situ. Oke, Ibu Wita terus berdoa bagi kesatuan gereja dan juga revival bagi bangsa kita. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu pada petang hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan bersatu hati meminta Tuhan Yesusku, yaitu Tuhan pencurahan kuasa-Mu, pencurahan Roh Kudus-Mu atas gereja-gereja Tuhan saat ini, sehingga kami terus Tuhan bersatu hati Tuhan Yesusku, dan memiliki satu tujuan di dalam Engkau, yaitu Tuhan satu visi untuk Bapa, bagaimana Tuhan memenangkan jiwa, memberitakan yaitu keselamatan atas bangsa, yaitu khususnya di Malaysia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan Yesusku menaruhkan Tuhan visi-misi-Mu itu bagi setiap gereja-gereja-Mu, kesatuan hati itu atas gereja-gereja-Mu, agar apa yang Engkau kehendaki atas Malaysia itu dapat terlaksana dan dapat terbuka atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, ada lawatan revival Tuhan Yesusku atas bangsa Malaysia. Kami tidak mau Tuhan, hanya kami sekumpulan Bapa, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan saja yang datang di hadapan Tuhan bersujud. Tapi kami rindu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang begitu banyak di tengah-tengah bangsa Malaysia ini. Kami rindu mereka mengalami lawatan kuasa-Mu. Oleh sebab itu pakailah gereja-gereja-Mu Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap-Mu di surga lewat gereja-gereja Tuhan, sehingga pintu-pintu penginjilan itu terbuka Tuhan atas Malaysia ini Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ini semuanya, kami minta biar kesatuan hati itu terus ada Tuhan atas gereja-gereja Tuhan. Sekalipun berbagai bilangan suku, bahasa dan bangsa, gereja-gereja Tuhan berdiri atas Malaysia, namun kami percaya kami satu roh, kami satu tubuh, kami satu di dalam kasih Kristus Tuhan, agar kegerakan-kegerakan itu dapat terlaksana atas Malaysia. Oleh sebab itu kami terus memberkati Malaysia, kami lepaskan damai sejahtera atas bangsa ini, kami lepaskan Tuhan berkat pencurahan Roh Kudus, pertobatan terjadi atas Malaysia saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Thank you, Ibu Wita. Kita ingin berdoa bagi situasi COVID saat ini. Nanti saya minta persiapan daripada Ibu Jenita ya. Ibu Jenita persiapan. Kita akan berdoa bagi COVID, pandemik yang sedang melanda seluruh dunia. Dan kita masih mengimani bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar di atas COVID ini. Jadi mari kita berdoa
kita berdoa pertama-tama, kita berdoa untuk ada terjadi satu pertobatan yang menyeluruh kepada seluruh bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan seperti dalam 2 Tawarik 7:14, di mana umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik daripada jalan yang jahat, dan Tuhan akan mendengar. Kita imani saudara bahwa COVID-19 bukan menjadi halangan, tetapi COVID-19 akan menjadi sumber berkat yang luar biasa sehingga pekerjaan Tuhan itu menjadi lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita berdoa bagi COVID-19. Kita berdoa juga supaya vaksin yang dihasilkan tepat pada waktunya dan tidak ada side effect, tidak ada maksud-maksud lain, tapi Tuhan akan bertahta secara mutlak di atas vaksin itu. Kita mendengar banyak berita-berita tentang vaksin saudara, tapi kita berdoa, lewat doa kita petang hari ini, Tuhan yang akan berkuasa dengan mutlak. Mari saya minta Ibu Jenita berdoa bagi COVID-19. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa Malaysia Tuhan, membawa setiap negara yang ada di dunia ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan, untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berdolat, Engkau yang bertakhta Tuhan, di seluruh bumi ini Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu keadaan hari-hari ini Tuhan, di mana seluruh dunia mengalami virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa segala sesuatu yang tidak kelihatan Tuhan, yang menunggangi virus ini Tuhan, kami berdoa segala sakit penyakit, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami ikat, kami lemparkan ke jurang maut. Segala kuasanya dipatah, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, menguatkan mereka Tuhan. Lawat setiap pribadi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, biarlah pertobatan terjadi di hari-hari ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, ada pertobatan terjadi, di mana anak-anak-Mu kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana jiwa-jiwa Tuhan mencari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami berdoa Tuhan, pertobatan terjadi, revival terjadi. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa di seluruh bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perlengkapi anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, jamin setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Jenita. Dan kita ingin berdoa buat hala 7 politik kita di Malaysia, apalagi pada hari ini saudara ada pengundian untuk budget bagi tahun depan. Mari kita berdoa supaya hala 7 ini Tuhan akan campur tangan dengan cara yang sangat luar biasa, yang sangat ilahi daripada Tuhan terhadap belanjawan kita dan juga arah 7 politik kita. Bukan lagi arah 7 yang dikuasai oleh rancangan jahat manusia, tetapi landscape politik Malaysia akan ditentukan oleh 2 orang yang percaya dan campur tangan Tuhan kita. Mari saya akan minta Pastor Jimiko pimpin kita dalam doa bagi perkara ini. Mari kita berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga. Haleluya. Bagi belanjawan dan juga bagi hala 7 politik kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami berdoa untuk politik negara Malaysia. Kami berdoa untuk belanjawan yang Engkau tahu dia rupa dia macam mana Tuhan. Kami berdoa untuk pergolakan politik yang berlaku dalam negara kami. Kami berdoa Bapa, kami mohon kebenaran dan keadilan-Mu Tuhan, Your righteousness Tuhan, and justice Tuhan prevail terjadi di Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, keinginan-keinginan manusia, cita-cita manusia berlutut saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau bertakhta di surga, Engkau yang menaik turunkan pemimpin-pemimpin dan raja-raja Bapa. Saat ini Malaysia tidak terkecuali. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran dan keadilan-Mu mengalir terjadi atas Malaysia. Segala skim ataupun rencana-rencana jahat iblis ini jatuh, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan yang terjadi ke atas Malaysia Bapa, sebab kami berseru bersatu hati kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Thank you Pastor Jimiko. Dan kita tidak lupa juga membawa tetangga kita yaitu Indonesia.
terutamanya gerakan yang dilakukan oleh pembela Islam, gerakan pembela Islam yang terjadi di mana-mana. Tapi saudara, mari kita berdoa, kita istiharkan campur tangan Tuhan yang luar biasa buat Indonesia. Kita sekali lagi datang bersatu hati buat negara kita, tetangga kita Indonesia. Di sini ada beberapa teman-teman dari Indonesia bersama dengan kita. Kita angkat tangan bersama, kita berdoa, Tuhan campur tangan. Kita percaya apa yang kita ucap hari ini akan terlaksana buat Indonesia yang luar biasa. Mari kita berdoa sekali lagi buat Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan ilahi Tuhan buat setiap kota di Indonesia. Kami berdoa buat Jakarta, kemuliaan Tuhan memenuhi Jakarta saat ini sehingga pintu-pintu maut ditutup di dalam nama Yesus. Kami pintu keganasan dihancurkan saat ini di dalam nama Yesus dan digantikan dengan pintu kemuliaan yang luar biasa, sehingga terjadi satu gerakan yang luar biasa yang belum pernah terjadi akan terjadi di Indonesia, bermulai daripada Jakarta sampai kepada kota-kota yang lain. Kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Bahkan kami berdoa Presiden Indonesia akan terlibat di dalam satu kebangunan rohani yang luar biasa. Presiden Indonesia akan terlibat di dalam revival di Indonesia. Kami berdoa ketika musuh merencanakan kejahatan, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, terjadi kebangkitan bagi umat Tuhan yang luar biasa buat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat rencanamu yang sangat hebat buat Indonesia, buat perlindungan ilahi Tuhan bagi setiap keluarga dan individu dan gereja. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Kami persembahkan Indonesia di hadapan tata kasih karunia-Mu pada petang hari ini. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat Indonesia. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiada rabasakai. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya melihat ada pedang, tetapi saudara, ini bukan pedang daripada musuh. Saya melihat pedang Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Ketika kita orang percaya, ketika kamu buka mulut, saudara, saya melihat pedang Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Kasih nangis saya. Oke. Mari kita berdoa buat Amerika. Amerika juga punya satu pengaruh yang sangat besar. Kita tahu bagaimana kondisi Amerika, saudara. Dan dia punya pengaruh juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dalam ekonomi dunia. Dan saya percaya dia menjadi pusat di mana iblis juga ingin menjatuhkan bangsa ini. Tetapi mari pada petang hari ini kita datang dengan iman kita. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan membawakan kuasa yang supernatural. Amin. Kita berdoa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di Amerika. Saya akan minta Ibu Joy akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu berdoa bagi Amerika pada petang hari. Kita imani mukjizat. Haleluya. Mari Ibu Joy. Ada suaranya? Oke. Boleh dengarkah? Oke, boleh dengar. Oke, saya akan berdoa dengan suara kedengarannya. Kamu semua bantu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada petang hari ini Bapa. Sekalipun kami tidak berkumpul di tempat yang sama, tetapi kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun yang menghalangi kami. Tuhan, pada petang hari ini dari tempat ini, dari jam ini, kami mengangkat Amerika Syarikat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Satu bangsa yang besar, satu bangsa yang begitu besar kuasanya mempengaruhi dunia ini. Bapa di surga,
negara baru-baru ini Amerika Syarikat telah melantik presiden mereka yang baru, sekalipun ramai anak-anak Tuhan yang tidak bersetuju dengan pelantikan presiden baru ini. Tetapi Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya kepadamu, kami tahu Engkau punya maksud dan tujuan di sebalik presiden yang baru ini. Kami mengangkat Presiden Joe Biden ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amen. Apapun rancangan manusianya, apapun rancangan-rancangan yang dia sudah pikirkan, yang akan membinasakan umat-umat Kristen yang percaya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghalang semua kuasa-kuasa yang punya niat-niat yang jahat untuk mau menghancurkan dunia ini. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan, kalau waktu Engkau mengangkat dia, Engkau punya kuasa Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang mengangkat, dan Engkau adalah Tuhan yang menjatuhkan juga. Engkau Tuhan yang menanam, Engkau juga Tuhan yang mencabut, Engkau Tuhan yang membangun, Engkau juga Tuhan yang merobohkan. Kami percaya di dalam setiap perkara dan keputusan yang sudah terjadi buat bangsa ini, Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan. Dan biarlah lewat keputusan yang sudah Amerika Syarikat ambil ini, Tuhan, akan ada penuaian jiwa yang besar. Karena apabila tribulation terjadi, ramai orang akan berlari mencari Engkau. Karena tidak ada satu pribadi pun yang dapat menolong mereka keluar dari masalah mereka, keluar dari himpitan hidup mereka, keluar dari segala persoalan. Hanya Yesus satu-satunya jawaban kepada setiap masalah dan persoalan yang negara itu alami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi Amerika Syarikat, Engkau mengasihi seluruh penduduk Amerika Syarikat, dan Engkau punya tujuan bagi mereka, karena mereka mempunyai pengaruh yang besar untuk seluruh umat manusia. Dan kami berdoa supaya mereka, Tuhan Yesus, tetap dipelihara, tetap dijaga menurut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Dan biarlah ada penuaian jiwa yang besar akan terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin selama ini hanya menggunakan kuasa dan keuangan mereka untuk melayani Engkau. Mereka akan kembali, mereka akan benar-benar berlutut dan mencari Engkau sesungguhnya dalam hidup mereka, sehingga mereka sadar bahwa tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kerajaan yang tergoncangkan, hanya kerajaan Bapa di sorga, hanya kerajaan sorga yang akan menolong dan membantu seluruh Amerika Syarikat secara amnya, Bapa di sorga. Dan kami berdoa, Tuhan, setiap kabinet menteri yang ada di sana, Tuhan, supaya mereka semua takut akan Engkau. Apabila yang mereka merancangkan kejahatan, mereka akan berpikir bahwa Engkau akan mendatangkan malapetaka kepada setiap pemimpin-pemimpin yang merencanakan kejahatan. Dengan hal seperti ini, Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau menunjukkan keilahian-Mu kepada mereka, Bapa. Oh, terima kasih untuk bangsa ini, karena mereka sudah memberkati seluruh dunia, Tuhan, dengan ekonominya. Oh, mereka menolong Israel, Bapa di surga. Mereka banyak membantu negara-negara yang lain yang dalam keperluan, Tuhan. Terima kasih, dan biarlah berkat-Mu akan terus mengalir, dan Amerika Syarikat akan dipulihkan, Amerika Syarikat akan dibangkitkan kembali, Tuhan. Orang akan mulai berlari kepadamu, orang akan mulai mencari Engkau sesungguh dalam hidup mereka, sehingga mereka berpaling daripada jalan-jalan mereka yang jahat. Terima kasih Bapa, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam bangsa ini, bukan atas keinginan kami, bukan atas kehendak kami, bukan juga atas doa kami, Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini. Terima